Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN PPG Daljab kategori 2 Universitas Bengkulu. Perkenalkan, saya Eti Iwana, guru kelas 5, peserta PPG Daljab kategori 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas A. Dalam kesempatan ini, Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk mengikuti uji kinerja dengan memilih tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Demikian video yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik, sehat semua ya. Ya, coba dikondisikan dulu anak-anak. Mejanya diluruskan. Kalau ada sampahnya dibuang terlebih dahulu. Ya, sudah siap belajar semuanya ya? Iya. Ya, baik. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya silakan pimpin doa teman-temannya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Siap, gerak, berdoa, selesai. Ya, baik. Hari ini Ibu akan cek dulu kehadiran anak-anak. Ada yang tidak masuk? Ada. Ya, siapa yang tidak masuk? Syakira, Citra, Bayu. Ya, Syakira, Citra dan Bayu 3 orang ya. Ya, jadi kemana Syakira? Tahu. Kalau Bayu? Tahu juga. Tahu juga. Terus siapa lagi satu lagi tadi? Citra ya. Citra kemana ya? Acara. Oh, ada acara ya. Baik, kalau begitu, nah seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Siapa yang mau pimpin teman-temannya ke depan? Bu. Ya, silakan Caca. Semuanya berdiri dulu, Nak. Kita sudah menyanyikan lagu wajib berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu sangat luas sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Terus tadi ada kata liriknya bilang berjajar pulau-pulau. Berarti Indonesia itu banyak pulau, ya kan? Banyak pulau, wilayahnya luas, beraneka ragam. Itulah Indonesia. Bangga nggak jadi orang Indonesia anak-anak? Bangga ya, sangat bangga sekali karena negara kita itu sangat besar, luas, beraneka ragam, dengan sumber daya alam yang luar biasa, dengan sumber daya manusia juga yang luar biasa. Jadi kita sangat berbangga terhadap Indonesia. Nah, seperti biasa, Ibu ada sebuah bacaan untuk literasi pagi kita hari ini ya. Ibu akan bagikan teks, silakan anak-anak nanti membaca teksnya.
apa? Pemandangan alam indah. Pemandangan alam yang indah. Seperti apa diceritakan di dalam bacaan? Sawah-sawah terlihat didatangi pagi yang kini telah mengguni dan masuk ke Ya, ada sawah yang indah. Ada apa lagi di situ? Ya, ada pegunungan, banyak pohon-pohon. Jadi dalam cerita tadi diceritakan betapa indahnya pemandangan alam ya. Nah, di mana pemandangan alam ini kira-kira? Di Indonesia. Jadi betapa indahnya alam Indonesia yang kita tinggali. Maka kita patut bersyukur karena belum tentu semua orang di dunia ini menikmati tempat yang seperti kita. Nah, di luar sana itu banyak yang gersang, gurun. Kalau tempat kita ini sangat subur, jadi kita patut bersyukur. Tadi pagi coba anak-anak ibu mau tanya. Tadi pagi sudah sarapan pagi semua? Belum. Sudah sarapan apa saja tadi pagi? ikan dan sayur bayam. Oh, kalau Kiki ikan dan sayur bayam. Kalau yang lain sarapan apa tadi? Telur. Bakso. Oh, bakso. Ada yang sarapan bakso juga pagi-pagi ya? Yang lain? Bayam. Oh, ada juga. Iya. Oh iya, jadi kalau kata Kiki tadi dia sarapan ikan dan sayur bayam. Nah, ikan dan sayur bayam itu sangat bergizi enggak? Bergizi banget. Sangat bergizi ya. Ikan itu kita peroleh dari mana sih? Biasanya Indonesia di laut. Di laut ada, di sungai ada ya. Nah, ikan itu salah satu hasil laut. Kemudian kalau bayam Nasi bumi. di bumi ya. Iya, yang bayam itu merupakan salah satu hasil dari pertanian, ya kan? Ada yang orang tuanya sebagai petani di sini? Ada. Ada yang menanam sayur? Mbaknya Bu. Oh iya, mbaknya ada ya. Ya, jadi ikan dan bayam tadi merupakan hasil dari laut dan juga pertanian. Lalu hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya anak-anak ya? Hari ini kita akan belajar di tema 5. Di tema 5. Di subtema 3. Pada pembelajaran
Iya, kata saja poster tadi sangat menarik karena bangsa Indonesia memang bangsa yang hebat. Hebat itu bangsa kita. Hebat ya. Sekarang ada pertanyaan kedua. Pesan apa yang kamu pahami dari poster tersebut? Indonesia adalah negara hebat karena terdiri dari ribuan suku bangsa namun terletak bersatu. Oh, jadi itu kata siapa? Kata Tila ya. Indonesia adalah yang sangat hebat karena terdiri dari ribuan suku bangsa, tapi tetap bersatu. Itu kata Tila ya. Terus pertanyaan ketiga, setujukah kamu dengan isi pesan tersebut? Mengapa? Iya. Saya Bu, Naila. setuju karena Indonesia adalah sebuah negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah. Iya, terima kasih ya Naila. Beri tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab. Jadi kata Naila tadi sudah setuju karena Indonesia merupakan negara dengan sumber daya yang melimpah. Ya betul ya anak-anak ya. Jadi kita sangat bangga, sangat bersyukur karena Indonesia itu begitu hebat. Nah, apa saja sih kehebatannya Indonesia itu? Apa saja yang membuat Indonesia itu terlihat hebat? Nah, sekarang coba kita lihat. Ibu punya sebuah video. Anak-anak perhatikan dan amati video yang Ibu tayangkan ya. Ya, silakan diperhatikan videonya baik-baik. Ini Pak Sen. Sudah diperhatikan tadi ya? Ya, tadi kita sudah melihat video tentang apa? Kira-kira ada yang tahu video tentang apa? Ya? Tentang laut dan penghuninya. Tentang laut dan penghuninya. Ada banyak nggak penghuninya tadi? Apa aja tadi coba? Ikan. Ikan, terus? Rumput laut. Rumput laut, ada ubur-ubur, mungkin gurita, mungkin Asin. Kuda laut, itu kan juga ikan. Kuda laut mungkin hiu, ada paus, mungkin ada banyak sekali. Bahkan ada hewan-hewan atau penghuni lautan itu yang mungkin banyak yang masih kita tidak kenal namanya. Kalau saking banyaknya. Dan kita perhatikan tadi betapa indahnya bawah laut Indonesia. Jadi Indonesia kalau kita lihat itu peta Indonesia. Nah, coba perhatikan itu di situ. Di situ yang warna biru itu lautnya. Jadi laut Indonesia itu sangat luas. Nah, di dalamnya seperti ini tadi, di dalam video tadi. Begitu banyak para penghuninya, begitu banyak hewan-hewannya. Spesies-spesiesnya juga sangat banyak dan beragam. Tapi kalau tidak dijaga, kalau kita sering buang sampah sembarangan, kita sering menangkap ikan dengan cara pakai pukat harimau dan lain-lain, itu tidak akan secantik ini lagi. Lingkungannya akan rusak. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita supaya kondisinya tetap cantik seperti ini, seperti akuarium yang besar ya, lebih cantik lagi daripada akuarium yang kita lihat, yang sering kita lihat itu ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi kita tepuk semangat dulu, ayo. Tepuk semangat. Ya, sudah semangat ya. Sekarang di teks dalam buku itu ada sebuah teks. Siapa yang mau bacakan teksnya? Ya, Siva, silakan Siva bacakan teksnya. Yang lain perhatikan dan didengarkan dengan baik ya. Silakan Siva yang
produk unggulan perikanan tersebut di luar setelah Cina. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah yang sangat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Tadi Syifa sudah membaca teks di buku. Apa judulnya Syifa? Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. ya, potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Coba, mungkin anak-anak masih bertanya-tanya, apa itu negara maritim? Apa itu negara maritim? Maritim itu negara kepulauan atau yang berkaitan dengan laut, hasil laut gitu ya. Jadi Indonesia kan banyak pulau, maka dibilang negara kepulauan. Nah, negara kepulauan inilah yang disebut dengan negara maritim. Sedangkan apa itu negara agraris? Negara agraris itu negara yang sektornya itu banyak dari hasil pertanian. Yang namanya beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki kalimat utama, pikiran utama atau ide pokok. Apa itu pikiran utama? Pikiran utama itu adalah yang menjadi pokok pikiran atau inti dari paragraf itu. Sekarang Ibu mau tanya, dari teks yang dibaca Syifa tadi, untuk paragraf 1, apa pikiran utama dari paragraf 1? Saya, Bu, Ya, kira? keuntungan letak geografis Indonesia, Bu. Nah, itu kata Kila, pikiran utamanya keuntungan geografis Indonesia ya. Jadi sangat beruntung sekali karena Indonesia itu letaknya strategis. Geografisnya itu strategis. Makanya dari dulu Indonesia itu menjadi persinggahan perdagangan dari berbagai negara. Nah, keuntungannya apa? Kan keuntungannya ya ekonomi kita, tempat kita itu tidak pernah sepi dari yang namanya interaksi ekonomi, gitu ya. Terus apa pikiran utama paragraf kedua? Saya, Bu, Ya, Syifa? Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Tadi kan sudah disebutkan ya. Tadi sebagai negara maritim dan juga sebagai negara agraris. Itu tadi. Jadi setiap paragraf itu ada mengandung pikiran utama atau ide pokok atau juga disebut gagasan pokok ya. Nah, untuk supaya Ibu tahu anak-anak sudah bisa membedakan mana yang maritim dan agraris. Nah, di sini Ibu punya beberapa gambar. Siapa yang mau menempelkan di depan? Boleh? Raza ya? Raza, silakan pilih gambarnya. Pilih 2 gambar ya.
David. Beri tepuk tangan dulu David. Jadi tadi ada 4 orang sudah menempelkan ke depan. Ya, coba kita lihat gambarnya di sini. Untuk yang pertama yang maritim terlebih dahulu. Ada gambar apa ini, Nak? Saling berhubungan, berinteraksi, itu namanya komunikasi ya. Kalau misalkan komunikasi kita baik, lancar, maka ekonomi juga berjalan dengan baik. Tapi kalau komunikasi kita berjalan tidak lancar, susah, sulit, maka ekonomi juga tersendat. Itu mengapa sistem komunikasi juga penting dalam faktor ekonomi. Selain komunikasi juga ada transportasi, ya kan? Untuk menyetor barang dari tempat A ke tempat B harus menggunakan transportasi, baik itu jalur darat, jalur laut, maupun jalur udara. Kalau jalur darat misalnya apa? Mobil, apa lagi? Motor, sepeda, kereta api, bus, becak, ya delman dan masih banyak lagi itu jalur darat. Kalau jalur laut apa? Perahu, kapal selam. Ya, sejenis itu ya, itu jalur laut. Lalu kalau jalur udara, pesawat terbang, helikopter, jet, ya boleh. Iya, apalagi balon udara mungkin juga bisa, apalagi. Ya, helikopter tadi sudah ya. Ya betul, itu transportasi. Jadi kalau tidak ada transportasi, susah ekonomi kita. Bagaimana barang-barang itu mau disalurkan kalau tidak ada transportasi? Jadi transportasi ekonomi bisa mempengaruhi perekonomian. Ya. Sekarang ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang atau 3 orang. Karena tadi tidak ada yang tidak masuk, jadi ada 3 orang. Nah, dengarkan baik-baik. Kelompok 1 diisi oleh Alifia, David, Mukhtar, dan Putri. Kelompok 2 Hakiki, Asyifa, Syakira, Mukhtar, dan Raza. Kelompok 3 Atta, Naila, Rifki, Dendra. Kelompok 4 Marsha, Bayu, Citra, dan David. Perhatikan baik-baik, ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Seperti biasa, LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Jadi nanti setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan LKPD ini. Sebelum ibu bagikan, ibu beritahu dulu petunjuk pengerjaannya ya. Yang pertama, seperti biasa tuliskan nama kelompok kalian. Kelompok berapa di sini? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau seterusnya, dan nama anggotanya di sini. Kemudian silakan baca petunjuk pengerjaannya ya. Kemudian di sini nanti kalian akan
pertama, bacalah kembali teks bacaan tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Buatlah kesimpulanmu dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata dari bacaan dan bahasamu sendiri. Dan tuliskanlah kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang telah tersedia. Jadi kesimpulannya nanti ditulis di sini. Baik, Ibu akan bagikan dulu. Ini kelompok 1 ya. 1, 2, 3. Gantian dan saling bekerja sama juga berdiskusi. Ya. Kita mulai berdasarkan. Ambil lagi. Baca lagi teksnya yang tadi, kemudian nanti dibuat kesimpulannya ya. Baik anak-anak, sekarang sudah habis waktunya. Sekarang kita akan mempresentasikan dari hasil diskusi anak-anak ya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Maju ke sebelah sini ya. Ya baik, ini tadi yang ditampilkan kelompok 1. Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Saya, Bu. Ya? Kelompok 1 sudah baik, Bu. Kelompok 1 sudah baik. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong yang lain didengarkan ya. Silakan. Bersama dengan kelompokmu, carilah informasi. Ya, tadi boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik ya anak-anak ya, karena waktu kita sudah sedikit, jadi cukup 2 kelompok saja yang tampil di depan. Ya, sudah mewakili ya nanti ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita briefing dulu ya. Jadi di sini nanti aturan mainnya, di sini Ibu tayangkan kan di depan, nanti ada tulisan-tulisan. Anak-anak menyebutkan warna tulisannya, bukan membaca tulisannya. Warnanya ya. Ya, Bu. Ya, baik. Sekarang kita mulai.
Ten ten ten. Ya, anak-anak tadi sudah menyelesaikan soal evaluasi segala isinya ya. Nanti yang nilainya di bawah KKM akan dilaksanakan remedial dan yang sudah di atas KKM ada yang namanya pengayaan. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja? Saya Bu. Ya, Naila. Kita sudah belajar tentang Indonesia sebagai negara maritim. Ya, kata Naila sudah belajar Indonesia sebagai negara maritim. Setelah itu kita sudah belajar apa saja tadi, Nak? Selain sebagai negara maritim? Kita sudah belajar Indonesia sebagai negara Ya, selain sebagai negara maritim, Indonesia juga sebagai negara agraris. Itu ya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Enak. Semangat belajar hari ini? Semangat? Untuk tindak lanjutnya nanti anak-anak silakan buka buku di halaman 129 itu untuk tugas di rumahnya ya. Ya. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Silakan semuanya berdiri. Baik, ayo kita tepuk tangan, tepuk tangan. Ikan baik, laut jauh di bumi darat, rapi-rapi tinggi dari mesra. Baik, tadi sudah menyanyikan lagu daerah ikan pais. Sekarang Ibu ada soal murasi ya. Ibu bacakan dulu soalnya ya. Bibit tanaman yang sudah ditanam sebanyak 128 batang, bibit melati dan kamboja yang sudah ditanam masing-masing 35 batang. Manakah pernyataan yang benar dan yang salah? A. Banyak bibit yang belum ditanam sebanyak 72 batang. B. Bibit